Kali ini kita mau bahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah untuk mencegah perilaku bullying di tempat kerja. Nah, jadi yang pertama, teman-teman bisa memberikan contoh perilaku yang baik ya. Dalam hal menciptakan budaya kesopanan di lingkungan kerja, ini berarti Anda harus mengawasi diri sendiri ya, supaya bisa tetap memberikan contoh atau menjadi teladan bagi rekan-rekan kerja atau mungkin bagi atasan dan juga bawahan. Untuk contohnya itu, Anda bisa menunjukkan kesopanan ya, seperti berbicara dengan sopan atau juga hormat kepada semua orang di lingkungan kantor, tidak terkecuali apapun posisinya dan juga jabatannya. Kemudian, teman-teman jangan pernah membuat alasan ya. Alasan yang dimaksud ini seperti apa? Nah, apabila ada seorang karyawan yang mengungkapkan masalahnya kepada Anda mengenai cara rekan kerja berbicara kepada mereka, atau mungkin bagaimana perlakuan rekan kerja kepada mereka. Nah, teman-teman mohon ya untuk didengarkan dengan baik, karena kita tidak bisa menilai berdasarkan persepsi kita. Mereka sudah bercerita, mereka sudah mengeluarkan pikiran-pikiran mereka, itu saja sudah sepatutnya kita hargai ya. Bahkan kita harus mendengarkan dengan baik dan juga memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialami oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya, kalau misalkan ada kasus perundungan atau kasus bullying, teman-teman silahkan membuat semua orang bertanggung jawab. Nah, maksudnya itu, jadi sifat manusiawi manusia ya, itu terkadang mereka cenderung melakukan perilaku yang membuat orang lain itu tidak nyaman dan sakit hati ya. Nah, itulah mengapa sangat penting untuk menangani perilaku-perilaku yang tidak sopan dengan segera ya, setelah Anda menyadari bahwa perilaku itu tidak baik seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lebih aware lagi, kenali tanda-tanda bullying yang bisa terjadi di lingkungan kerja. Pastikan setiap orang itu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan intimidasi, kemudian terlintas ya, supaya terlintas dari apa yang mereka lihat, bahwa yang mereka lihat itu perilaku bullying, entah itu melalui fisik atau mungkin secara verbal seperti itu ya. Kemudian apapun yang mereka lakukan ya, entah itu mereka yang menjadi saksi bullying atau mungkin mereka yang sedang dibully ya, atau mereka yang melakukan bullying gitu ya. Jadi teman-teman perlu belajar untuk mengenali tanda-tanda bullying. Kemudian, teman-teman perlu mengawasi orang-orang ya yang mungkin menjadi korban penindasan atau korban bullying. Nah, kenapa nih kita harus mengawasi mereka? Jadi, teman-teman itu mungkin memperhatikan ya, bahwa beberapa orang ini cenderung menarik dirinya, atau mungkin mereka itu menutup diri, tidak terlalu memiliki banyak hubungan kerja. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang harus kita awasi. Kemudian, kita bisa memberikan feedback rutin dan fokus pada pekerjaan. Nah, teman-teman bisa menghindari komentar-komentar negatif ya terkait hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, pastikan juga supaya teman-teman tahu ya bagaimana sih caranya memberikan kritik-kritik yang membangun tanpa menggunakan komentar-komentar pribadi yang negatif. Oke, itu tadi untuk segmen 3 mengenai bagaimana langkah-langkah untuk mencegah perilaku bullying di tempat kerja. Jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya untuk menambah wawasan Anda di dunia kerja. Salam sakti!